Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, di mana materi kami yaitu model-model pembelajaran learning cycle. Di sini kita terdiri dari 2 orang, yaitu Muhammad Rais Perdana Putra dan saya sendiri Hairunisa. Jadi model pembelajaran LC ini adalah suatu model pembelajaran dan hanya berpusat pada peserta didik atau bisa kita sebut dengan student center, di mana ini peserta didiknya yang akan aktif. Jadi perkembangan model ini pertama kali dilakukan oleh Saint Curriculum Improvement Study atau SCIS, yaitu pada tahun 1970 sampai 1974. Model ini dilandasi dari pandangan konstruktivisme atau dari pendapat Piaget yang beranggapan bahwa belajar pengetahuan itu dibangun sendiri oleh anak dalam struktur kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya, siklus belajarnya atau LC. Untuk perkembangan di sini kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Untuk perkembangannya sendiri yaitu dia terdiri dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, di mana dia terdiri dari tahapan siklus 3 fase. Jadi dia terdiri dari fase ketiga, keempat, kelima sampai fase keenam dan ketujuh. Ini adalah tahapan atau langkah-langkah pembelajaran dari LC ini sendiri. Nah, learning yang fase keempat itu dia terdiri dari fase exploration atau penyelidikan. Di sini siswa akan melakukan penyelidikan suatu masalah. Kemudian di sini juga ada yang namanya fase exploration atau fase pengetahuan, serta ada fase expansion atau fase pelurusan dan fase evaluation. Jadi di sini siswa akan melakukan suatu project di mana mereka akan melakukan penyelidikan, pengenalan, pelurusan serta evaluasi untuk di tahapan fase keempat. Kemudian kita lanjut ke fase yang kelima. Fase kelima ini terdiri dari engagement atau keterlibatan, kemudian exploration atau eksplorasi, experimentation atau penjelasan, kemudian exploration atau elaborasi, serta evaluation atau evaluasi. Kemudian untuk fase yang keenam itu dia terdiri dari fase identifikasi, fase mengakses, kemudian fase menyelidiki, fase menjelaskan, serta fase merinci, dan yang paling terakhir adalah fase menilai atau evaluation. Jadi dari ketujuh fase yang di atas atau fase yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yaitu di mana yang pertama itu guru mempersiapkan desain pembelajaran, kemudian guru membagi siswa dalam kelompok kecil, guru memberikan elaborasi dengan merangsang pemikiran siswa melalui beberapa contoh atau pemahaman awal atau biasa kita sebut dengan apersepsi, seperti kita memberikan contoh yang terkait dengan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga ada kesimpulannya, yaitu guru memberikan sebuah kasus yang selanjutnya digunakan siswa untuk berdiskusi, dan yang dievaluasi adalah sebuah program atau mendapat perhatian terkait sukses tidaknya pelaksanaan penerapan model pembelajaran learning cycle ini. Prinsip penerapan model pembelajaran learning cycle. Yang pertama yaitu fase eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi materi secara bebas. Siswa melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti mengamati, membandingkan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan, sehingga siswa mampu menemukan konsep-konsep penting sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran learning cycle. Pertama, kelebihan: meningkatkan motivasi belajar karena pelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, membantu mengembangkan sikap ilmiah murid. Terakhir yaitu pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Berikut kekurangan. Efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut kesungguhan dan kreativitas guru. Karena jika guru kurang kreatif, maka model pembelajaran ini akan sangat susah untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu memerlukan pengolahan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Terakhir yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih. Contoh penerapan model pembelajaran learning cycle. Tahap pertama, guru membagi siswa kelas 11 SMA menjadi 5 kelompok. Dalam setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Tahap kedua,
Guru kimia menampilkan video lalu memberikan sebuah pertanyaan mengenai fenomena air pada stalak goa yang berhubungan dengan kesetimbangan kimia. Selanjutnya tahap ketiga. Guru mendorong siswa untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan menggunakan media buku dan sumber internet terpercaya. Tahap selanjutnya, siswa melakukan diskusi. Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tahap terakhir yaitu guru melakukan evaluasi atau melempar beberapa pertanyaan untuk menggali sejauh mana pemahaman siswa mengenai kesetimbangan kimia. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila salah dan kekurangan kata. Thanks, dan do you have any question? Apabila ada yang dipertanyakan, silakan ketemu dengan kami di kelas untuk presentasi mengenai materi yang ini akan lebih jauh kami bahas lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.